Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kesetiaan dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Tahun 2021, gereja kita memasuki tahun pembaharuan dan percepatan. Pastikan kita tetap hidup dalam jalan Tuhan dan kehendak-Nya. Ibadah kita masih dijalankan secara online setiap minggunya, yang dapat saudara akses melalui YouTube channel Media Pustaka Berkat. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Bagi saudara yang rindu didoakan dan membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family di nomor berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Mari kita bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan, karena persembahan juga merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Untuk pelayanan bagi generasi muda, gereja kita telah menyediakan komunitas bagi kids, teens, dan youth. Doa dan harapan kami, anak-anak saudara bisa bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi dan jadwal ibadah gereja kita. Kiranya jemaat Tuhan terus bertumbuh dalam kasih dan kemurahan-Nya. Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan segera memulai ibadah hari ini. Mari siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk menerima mujizat dan jamahan Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. The Great Commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Apabila Roh Kudus bekerja, tak ada mampu yang menahannya. Apabila Roh Kudus bekerja, terjadi percepatan dalam kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Percaya di tahun ini saudara akan menerima berkat dan kasih kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu, sujud bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami percayakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, karena Engkau-lah pemilik kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terluka. Bila Roh-Mu
berkarya. Hati yang keras dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Oh, bila Roh-Mu bekerja Tuhan, bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terluka. Oh, bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Oh, ini waktu-Mu Roh Kudus. Mari penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus di tempat kami berada. Kami percaya Tuhan, ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sekali lagi, ini waktu-Mu Roh Kudus. Mari penuhi setiap kami yang haus dan lapar akan Tuhan. Oh, rahmatlah yang kasih. Amin. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan setiap hari, bergerak dengan setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi.
Syahandalaya Masiki, Engkau penolong kami. Iyanalaya Masyahandalaya, Iyanalaya Masih, Engkau beri dan penolong kami. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Ini kerinduan kami Tuhan. Ya Ralaya Masih, Ya Ralaya Basyahandalaya Masih. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik, oh bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Angkat kedua tanganmu lebih di hadapan Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, oh segalanya, yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwa. Sekali lagi bersama-sama, ku beri yang terbaik. Ini pengakuan kami ya Tuhan, kami memberi yang terbaik. Engkau baik, sungguh baik, segalanya bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Oh, senap hatiku dan senap jiwaku, senap hatiku dan senap jiwaku. Mari yang percaya mau memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Haleluya. Oh, bersama-sama dengan suara yang keras serukan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus, Allah yang perkasa. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau kekuatan di hidup kami. Yeah. Mari serukan bersama-sama. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, oh kaulah sumberku aku. Mari bersama-sama. Ya. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku.
berkuasa Yesusku. Mari bersama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Engkau hebat. Allah yang perkasa, ya, berkuasa selamanya. Serukan Yesus, Yesus kau kekuatan. Mari dengan iman katakan, takkan gentar langkah kami. Haleluya. Kau angkat tanganku, Kaulah sumber kuatku, Kaulah sumber kuatku. Bersama-sama. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari dengan sukacita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Ya. Surga bumi, oh nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Oh Allah yang perkasa, berkuasa. Haleluya. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu. Yo. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selama. Sekali lagi, serukan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau memberi hati kami yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hey, kami berikan yang terbaik. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu, ku memuja-Mu ya Allahku. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku
semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Mari bawa penyembahan kita. Serukan dengan iman, inilah rindu kami. Inilah rinduku, segenap hati kami, segenap hatiku menyembahmu. Setiap waktu nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Lord, I give you my heart. Hallelujah. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Shalom Jemaat GBI Philadelphia, Makassar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi walaupun di dalam ibadah online ini. Tentu saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Yusak Handoyo untuk kesempatan yang telah dipercayakan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Diberkati di Saat Sulit. Saudara sekalian, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semuanya, dan kita tahu bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sulit. Pandemi COVID-19 itu merebak kemana-mana, dan tahun ini pun perjuangan belum selesai. Memang COVID-19 ini menimbulkan banyak krisis, selain krisis kesehatan, krisis keuangan, dan juga krisis yang lain. Tetapi kalau saya baca di dalam Alkitab,
krisis bahkan kelaparan itu tidak hanya terjadi pada zaman ini. Ternyata pada zaman Abraham krisis pernah terjadi. Pada zaman Ishak, pada zaman Yusuf kelaparan juga muncul. Bahkan Elia pun pernah mengalami masa-masa yang sulit karena 3,5 tahun tidak turun hujan. Tetapi saya yakin sampai hari ini dia tetap Yehovah Jireh, Allah yang selalu menyediakan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Karena itu saya ingin membacakan sebuah ayat Alkitab yang merupakan janji Tuhan yang harus kita pegang. Ulangan 15 ayat 4 dan 5 berkata demikian. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka, asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan menjanjikan bagi orang yang takut kepadanya, taat kepada perintahnya, berkat dalam segala musim. Tidak akan ada orang yang miskin di antaramu, karena Tuhan adalah penyedia yang ajaib. Amsal 10 ayat 22 juga berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau Tuhan tutup pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa membukanya. Tapi kalau Tuhan sudah buka pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa menutupnya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh meyakini janji firman Tuhan ini. Kita adalah umat yang diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tapi bagaimanakah di saat sulit ini kita bisa menerima berkat dari Tuhan? Ada 3 hal yang kita perlu pelajari. Yang pertama, kita harus bekerja. Saudara, kita meraih berkat Tuhan dengan cara bekerja. Yang pertama, bekerja dengan rajin, work hard, kerja keras. Dalam Amsal 10 ayat 4 firman berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tuhan ingin agar kita menjadi orang yang rajin. Bahkan kepada pemalas dikatakan, hai pemalas, lihat, belajar kepada semut dan jadilah bijaksana. Barang siapa tidak mau bekerja, jangan dia makan. Tuhan menjanjikan penyediaan ilahi bagi orang yang mau meraihnya dengan cara bekerja. Ada seorang tokoh gereja di abad 4 bernama Agustinus pernah berkata, berdoalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Allah, tapi bekerjalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Anda. Di masa sulit ini jangan kita menjadi orang yang malah tidak mau bekerja keras, malah tidur-tiduran saja, malah frustrasi dengan keadaan yang ada. Tapi justru kita harus ulet bekerja keras. Tetapi selain work hard, kita juga akan diberkati kalau kita work smart, kerja cerdas. Di dalam Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, gunakan hikmat yang Tuhan berikan. Sehingga ada terobosan-terobosan pada musim yang berubah ini. Alkitab berkata jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka usaha yang besar pun akan menghasilkan hal yang kecil. Misalnya kalau ada orang yang mau menebang pohon, tapi kapaknya itu tidak pernah diasah. Akibatnya apa? Kapak yang tumpul menyebabkan walaupun tenaganya luar biasa, pohon itu tidak akan rubuh. Mari kita work smart. Selanjutnya dalam Pengkhotbah 10 ayat 15 dikatakan, jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Jadi orang kalau mau pergi ke kota, dia bukan hanya harus mengerahkan tenaga mencapai tujuan itu. Yang paling penting dia tahu sasarannya di mana.
Sebab kalau nggak tahu sasarannya, jangan-jangan dia justru pergi ke arah yang berlawanan daripada yang seharusnya dia tuju. Saudara, saya berdoa supaya Tuhan pada masa ini memberikan kepada kita bukan hanya kerajinan, ketekunan, keuletan, tetapi juga hikmat untuk kita bisa mengatasi semua tantangan yang ada. Yang kedua, untuk meraih berkat Tuhan pada masa sulit ini, kita harus berencana. Artinya kita harus mengelola apa yang ada dengan baik. Prioritaskan mana yang terpenting di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu kita harus belajar membuat anggaran. Punya RAPBK, rencana anggaran pendapatan dan belanja keluarga. Kalau yang belum menikah, pakai rencana anggaran pendapatan dan belanja pribadi. Jangan besar pasak daripada tiang. Kalau pemasukan 5 juta rupiah, pengeluaran 10 juta, itu namanya tidak mengelola dengan baik. Pemasukan 3 juta, pengeluaran 2,5 juta, nah itu baru berhikmat, berakal budi. Saudara, kita harus belajar menabung, menyisihkan bagian untuk diinvestasikan bagi masa yang akan datang. Nah, selain itu kita juga harus belajar mencukupkan diri di dalam segala hal. Itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 11 dan 12 yang saya akan bacakan demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Tuhan ingin agar kita belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Saya mau katakan, Tuhan pasti akan menyediakan kebutuhan hidupmu. Sebetulnya kebutuhan hidup itu simple, sederhana, murah. Tapi gaya hidup itulah yang mahal. Orang makan di hotel bintang 5 atau di kaki 5 juga sama-sama kenyang. Tetapi harganya kan sangat berbeda. Lifestyle kita yang mungkin boros, royal selama ini harus berubah menjadi gaya hidup yang lebih sederhana. Enough is enough, cukup adalah cukup. Dan kalau kita belajar mencukupkan diri dalam segala perkara, tidak berhutang, hidup berpada dengan apa yang ada, dalam situasi sulit pun Tuhan pasti akan memelihara saudara. Tetapi kebenaran ketiga yang saya mau uraikan juga adalah untuk diberkati Tuhan kita harus berbagi. Saudara-saudara, kita harus menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Orang yang belajar memberi, dia akan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Ini prinsip firman yang kita harus lakukan, tidak tergantung musim apapun. Sebab kalau kita lihat dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25, firman Tuhan berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Guru TK kita mengajar kita dari sejak kecil, hemat pangkal kaya. Tapi Alkitab berkata ada orang yang menghemat luar biasa namun selalu berkekurangan. Tapi siapa yang memberi berkat justru dia mendapatkan kelimpahan daripada Tuhan. Nah, saudara pilih, mau percaya kepada guru TK atau kepada firman Tuhan. Kalau engkau percaya kepada guru TK, imanmu iman TK. Tapi kalau saudara percaya kepada prinsip firman Tuhan, menabur, memberi, maka engkau akan diberkati dengan limpah. Mujizat akan saudara alami di dalam kehidupan. Ingat prinsip ini. Petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Sekali lagi, petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai.
Kita harus tetap menabur, baik pada waktu senang ataupun pada waktu susah. Salah satu teladan yang harus kita contoh dalam hal ini adalah Ishak. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13, firman Allah berkata demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Ishak pada masa kelaparan, pada masa sulit, dengan iman dia berani menaburkan benih. Dan ketika dia melakukannya, Tuhan memberkati. Dan dia mendapatkan keuntungan 100 kali lipat. Bukan 100% saudara sekalian. Tetapi 100 kali lipat ganda. Berarti berapa? 10.000%. Wow, kalau Tuhan sudah memberkati hal-hal yang di luar nalar, Tuhan akan siapkan bagi kita. Karena itu, pada masa sulit seperti ini, kita tidak boleh punya jiwa yang miskin. Kita harus belajar menabur ke ladang Tuhan, menabur memberkati orang-orang yang lebih berkekurangan daripada kita. Sebab tanpa kita sadar, kita sedang memiutangi Tuhan yang akan membalasnya secara luar biasa. Nah, kalau saya baca di dalam Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10, ternyata ada 2 jenis persembahan yang kita perlu belajar lakukan secara disiplin. Yang pertama adalah persepuluhan, tithe, dan yang kedua adalah persembahan khusus, persembahan atau offering. 2 hal ini kita harus lakukan supaya kita juga melihat berkat Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Nah, pertama kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu sebetulnya cuma titipan. Pemilik semuanya adalah Tuhan. Dia adalah pemilik bukan cuma 10%, tapi 100% kehidupan kita itu milik Tuhan yang dititipkan untuk sementara waktu kepada kita. Karena Mazmur 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Nah, kemudian Tuhan yang adalah pemilik itu menitipkan kepada kita harta milik, termasuk hal yang lain, talenta, waktu, bakat, kehidupan, supaya kita bisa menjadi pengelola atau penata layan yang baik dari segala harta milik Allah. 1 Petrus 4 ayat yang 10. Jadi Tuhan adalah owner. Kita ini hanyalah manajer, dia pemilik, kita hanya pengelola. Nah, bagaimana aturan dalam firman supaya kita bisa menjadi pengelola yang bertanggung jawab, bijaksana? Kembalikan 10% yang adalah milik Tuhan ke rumah Tuhan. Kalau sekarang ke tempat ibadah di mana kita biasa digembalakan mendapatkan makanan rohani setiap minggu. 90% kita harus kelola dengan baik, dengan takut akan Tuhan untuk berbagai keperluan di dalam hidup ini. Sehingga 100% itu kita bisa pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, mengenai persepuluhan, Alkitab mencatat bahwa Abraham adalah tokoh yang pertama kali dicatat mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan melalui Imam Melkisedek. Itu dicatat di dalam Kejadian pasal yang ke-14. Dan Abraham memberikan persepuluhan ini sebagai wujud syukur dan terima kasih karena Tuhan telah memberkati sehingga dia bisa menang perang, bisa menjarah harta musuh-musuh mereka. Dan kemudian sebagai rasa syukur dia memberikan kepada hamba Tuhan atau Imam Melkisedek yang melayani pada waktu itu. Nah, pada zaman itu belum ada hukum Taurat. Musa belum lahir. Berarti kalau kita memberi itu bukan sekedar karena aturan agama, keharusan menurut syariat agama, bukan. Tapi karena kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena kita tahu, kita pertama-tama telah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kita bisa hidup sehat, bernafas. Itu karena anugerah Tuhan. Apalagi Tuhan telah memberikan keselamatan sebagai berkat yang terbesar.
Sehingga sebagai rasa syukur, maka kita belajar mengembalikan persepuluhan. Nah, teladan daripada Abraham ini menurut catatan Alkitab diikuti juga oleh keturunannya. Misalnya Yakub cucunya. Dalam Kejadian 28 ayat 22 dikatakan, Yakub bernasar, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Karena Yakub merasa berkat dan kebaikan Tuhan, dia berjanji akan selalu memberikan persepuluhan itu. Nah, sekarang ini banyak orang yang suka bertanya, apakah persepuluhan itu hanya berlaku di masa perjanjian lama ataukah masih juga berlaku pada masa perjanjian baru? Saudara, jawabannya yang paling kuat adalah apa yang diucapkan oleh Yesus sendiri tentunya. Lukas 11 ayat 42 berkata begini, tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Itu artinya apa? Yang satu, persepuluhan, harus dilakukan, tetapi yang lain yaitu keadilan dan kasih Allah itu tetap harus juga dikerjakan, jangan diabaikan. Dari ayat ini kita melihat Yesus sama sekali tidak menentang persepuluhan, tapi dia ingin meluruskan motivasi atau sikap hati orang. Jangan mentang-mentang karena sudah kasih perpuluhan maka kita bersikap tidak adil, nipu sana nipu sini, tidak ada kasih kepada keluarga, kepada orang lain. Tuhan tidak suka itu. Tapi yang benar adalah kita mengembalikan persepuluhan, tetapi kasih keadilan itu nyata dalam setiap aspek kehidupan kita. Dari dua jenis persembahan ini, persepuluhan dan persembahan secara khusus, maka saya melihat dasar dari persepuluhan adalah ketaatan. Tuhan berkata, bawalah persembahan persepuluhan. Kita taat, nurut saja sama Tuhan. Mungkin saudara bilang, yang nerima kan hamba Tuhan, gereja, manusia. Benar. Tapi saudara perhatikan Ibrani pasal 7 ayat 8. Dan di sini, di dunia, manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana, dalam kekekalan, ia Kristus yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Kita membawa persepuluhan ke gereja. Ada hamba-hamba Tuhan, tim yang mengelolanya. Tapi sebetulnya waktu kita lakukan dengan tulus, Tuhan Yesus Kristus di sorga, di sana dia menerima persembahan itu. Artinya apa? Dia melihat sikap hati kita yang mengutamakan Tuhan. Dia menghargai kita karena kita sadar itu hanyalah titipan dan kita berikan juga untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melebarkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Saudara-saudara, jadi dasar dari persepuluhan adalah ketaatan. Namun dasar dari persembahan adalah kerelaan. Jumlahnya tidak ditentukan di dalam Alkitab, tapi berdasarkan cinta kita kepada Tuhan, kerelaan kita untuk menabur di ladang Tuhan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau persembahan umum, persembahan untuk misi, persembahan untuk diakonia, saudara mau kasih kepada orang miskin, hamba Tuhan di pedesaan, sangat baik sekali. Bukan dari persepuluhan, tapi dari persembahan khusus yang merupakan kerelaan hati kita. Jumlahnya tidak ditentukan. Tetapi ingat prinsip ini, siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Siapa yang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Ada sebuah ungkapan yang berkata, you can give without loving, but you can't love without giving. Engkau dapat memberi tanpa cinta, tapi engkau tidak mungkin mencintai tanpa memberi. Jadi apa wujudnya kita mengasihi Tuhan? Kita juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena persembahan adalah wujud ibadah yang nyata dari setiap orang yang percaya.
Saudara ingat ketika orang Majus datang kepada Yesus, apa yang mereka lakukan? Hanya memuji-muji dengan perkataan, wah Yesus ajaib, Yesus hidup. Lebih dari itu, mereka memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Saudara, orang yang sebelumnya tidak mengenal Yesus saja tahu artinya memberikan persembahan yang terbaik. Masa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mengerti tentang memberi persembahan yang terbaik? Dan saya percaya kalau kita memberi dengan tulus karena kasih, bahkan di masa-masa yang sulit ini, Tuhan akan membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Saya berdoa supaya pada masa seperti ini, saudara tetap hidup di dalam anugerah kelimpahan Tuhan. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus bekerja. Kerja dengan keras, rajin, tapi juga kerja dengan cerdas. Yang kedua, kita harus berencana. Membuat perencanaan yang matang dan memiliki sikap hati yang berkecukupan. Dan yang ketiga, jangan lupa, kita harus belajar memberi atau menabur. Petani yang berhenti menabur, dia berhenti menuai. Tapi kalau saudara tetap menabur bahkan pada masa sulit, engkau akan lihat berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, dan biarlah kami belajar mentaati kebenaran firman-Mu, belajar menabur, belajar memberi, karena kami yakin Tuhan akan menepati apa yang Kau janjikan bagi kami. Tingkap langit akan dibuka, berkat Allah akan tercurah di dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan di dalam usaha pekerjaannya. Dalam nama Yesus kiranya Tuhan buka jalan. Kalau kami mengerti prinsip 3B ini, bekerja, berencana, dan juga berbagi, kami yakin selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati Jemaat GBI Philadelphia, Makassar yang Tuhan percayakan untuk digembalakan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Yusak Handoyo dan seluruh pengurus. Biarlah kemajuan kerohanian nampak bahkan di tengah situasi yang sulit, karena kami sungguh mengasihi Tuhan dan mau melakukan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari saya ajak kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya. Mari saudara kita angkat roti ke atas. Selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita angkat roti ke atas, saudara. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Yesus. Mari kita angkat cawan ke atas, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Terima kasih Tuhan. Oh dialah pasyahandala pakuri ala. Yahandala pakuri ala pasyahandala pakuri. Syahandala pakuri ala. Kimakuri ala pasyand. Terima kasih Tuhan. Kimakuri ala pasyahandala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. This is my soul, my Savior God to me. How great thou art. How great thou art. Great thou art, how great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art. Great thou art, how great thou art, how great thou art. Diberkati semua saudara dengan berkat terbaik. Seluruh persembahan sudah diberkati oleh Tuhan. Layanan kesaksian hidup sudah diberkati. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.